Hasan, tanpa caci maki, yang kesemuanya itu dalam koridor ilmiah. Yang model-model dakwahnya menyebarkan kebencian. Penyakit-penyakit umat dulu ini sekarang menular. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha. Saling mendengki dan saling mengadakan permusuhan. Tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur atau Aslul Bahar, kita temukan nama-nama itu. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Samping hal-hal yang sangat berharga. Kiai Haji Miftahul Ahyar mengatakan kita tanpa Ba'alwi tidak akan tahu apa-apa. Sudah menggeret kita seolah-olah mustahid mutlak yang kita ikuti itu dari Pak Alwi. Ulama tasawuf yang kita ikuti dari Pak Alwi. Ulama kalam yang kita ikuti dari Pak Alwi. Ahlus Sunnah wal Jamaah milik Pak Alwi. Seolah-olah kita itu berada dalam gerbong mereka. Jasanya ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Kita dalam posisi ini kan hanya mengkritisi nasab yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan dalam konteks sedang melakukan persekusi, penghinaan. Bukan. Kita meluruskan sejarah tanpa dan marah yang ada di dalam. Mengapa seolah-olah kita itu berada dalam suasana yang inferior, inlander, suasana kelas kedua, dan kelas yang bukan siapa-siapa. Dan Habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu, alim, enggak pokoknya Habib. Ini tanpa disadari, Kiai Miftahul Ahyar mengajak kepada kita semua, kepada warga NU, bahkan kepada NU secara institusi, siapapun yang akan mengurus NU ini, itu harus tetap berada di dalam bawah, di bawah bendera Al-Fakir Miftahul Ahyar banyak kekurangan, ketidakcakapan dan ketidakmampuan mengemban amanah yang amat berat ini. Sangat layak mendapat gelar Rais Awam, Rais Am KW3. Sangat layak mendapat gelar Rais Awam, Rais Am KW3. Bahwa pernyataan itu mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Akhirnya orang tidak bisa ditindak secara kasus hukum dalam konteks delik hukum. Ada Rais Am datang gitu suka kaget kau. Kok kayak iyo ini manusia dari mana Rais Am itu? Saya ini layaknya Rais Awam atau Rais Am yang KW3. Saya ini layaknya Rais Awam atau Rais Am yang KW3. Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar. Beliau itu sebenarnya meruntuhkan bangunan atau relasi kekeluargaan. Dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rais Am tapi Rais Awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Antara seorang pemimpin dengan warga yang sebenarnya harus saling mendampingi, saling mencerahkan, saling melindungi. Bukan justru mengambil jarak, yang posisi jarak itu justru jarak yang di luar garis core value warga Nahdlatul Ulama. Wajah anak ini ada dia mengatakan Rais Awam bukan Rais Am. Apa yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Ahyar itu membuka peluang orang lain untuk memelesetkan, sehingga membuka peluang publik mereka yang tidak suka kepada Nahdlatul Ulama untuk napak tilas apa yang telah dikatakan oleh Kiai Miftahul Ahyar. Ketika masyarakat Nahdien menuntut terhadap orang yang memelesetkan itu, tentu orang itu bisa berkelah secara etik maupun secara hukum. Individu seperti saya, perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak. Kalau tidak bertolak. Wong cuma Rais Awam saja kok. Saya ini kan Rais Awam atau Rais Am yang KW3. Saya ini kan Rais Awam atau Rais Am yang Kiai Imad dan kawan-kawan itu digerakkan oleh Khawarij. Nauzubillah. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau utak-atik ini. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Tanda-tanda itu ada. Kiai Miftahul Ahyar ini merusak. Seolah-olah Hadratus Syekh Kiai Haji Miftahul Ahyar ini merusak citra warga sendiri, keluarga sendiri, menjatuhkan keluarga sendiri.
kekeramatan dan kesaktian Nahdlatul Ulama itu masih dimiliki oleh jamiah, bukan jamaah. Karena jamaahnya itu masih kebanyakan kelompok-kelompok yang kagetan dan gawoan. Tanpa disadari ini merusak eksistensi keluarga, eksistensi sebagai barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Eksistensi yang mahal sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini dihantam dari dalam. Seolah-olah padahal di saat-saat itu justru persahabatan sangat baik, bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan-kegaduhan. Beliau juga misalnya menyebut kelompok Umaduddin Osman itu Syiah lah, Wahabi lah misalnya, itu subhanallah, itu merusak dari dalam menurut saya, merusak dari dalam. Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya masyayikh kita nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi dan sebagian daripada Syiah. Di belakang itu siapa? Wahabi dan sebagian daripada Syiah. Tanpa, dan kita tahu Khawarij itu adalah komunitas yang digambarkan dalam hadis Nabi, sosok yang disediakan di akhirat nanti tempat neraka. Tuduhan yang luar biasa. Di mata saya, dalam perspektif nalar sehat saya, Miftahul Ahyar merendahkan Nahdlatul Ulama. Arwah cahaya Nahdlatul Ulama ingin dibawa dalam bendera Pak Alwi. Mengobarkan amarah, dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Allahu Akbar. Termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun, tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini qadzaf, mahal menuduh sebagai orang. pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini dihantam dari dalam. Seolah-olah kita tidak percaya kepada keluarga sendiri yang membangun komitmen yang sangat kokoh untuk menegakkan prinsip ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Imad, saya, Kiai Abbas, dan banyak kiai yang lain adalah warga Nahdliyin, dibesarkan di lingkungan Nahdliyin dan keluarga Nahdliyin dan keluarga yang betul-betul terlibat dalam pergerakan Nahdlatul Ulama. Coba kita bayangkan ketika dalam sebuah rumah tangga, dalam konteks ini rumah besar, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besar kita semuanya, yang ditandai dengan kebangkitan ulama. Ulama itu adalah simbol warasatul anbiya, dengan konsekuensi melakukan gerakan-gerakan yang searah dan simetris dengan risalah kenabian, yaitu membebaskan dan mencerahkan, bukan membangun kebohongan dan bahkan menjernihkan di tengah kedustaan, kebohongan, hegemoni, relasi kuasa. Bagaimana ulama itu bisa menjernihkan kembali? Nah, ini tugas warosah itu di sini ini. Dan nama Nahdlatul Ulama adalah sebuah nama yang betul-betul relevan dengan risalah kenabian pasca yang memang itu akan ditandai dengan kebangkitan para ulama untuk menjaga marwah nubuwah, marwah kenabian, dan menjaga nilai-nilai kewahyuan agar manusia betul-betul menikmati hidup ini dengan penuh harmoni menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba kita bayangkan, ketika dalam rumah besar yang indah ini, yang kita lama dipimpin oleh para orang-orang tua yang penuh bijaksana, mendidik, mendampingi warga, mengayomi, tiba-tiba kita ditemukan seorang pemimpin rumah tangga yang kita agak shock, terkejut. Kalau boleh nangis, nangis saja, tapi jangan di depan publik, nanti ditertawakan.
Mengapa? Karena ibarat keluarga, ibarat seorang ayah kok menjelek-jelekan putranya, itu sama halnya menjelek-jelekan putranya sendiri. Atau sebaliknya, ibarat seorang anak menjelek-jelekan ayahnya, itu sebenarnya menjelek-jelekan dirinya sendiri. Karena dalam keluarga itu harus dalam koridor yang harmonis. Persoalan cocok atau tidak cocok itu harus dibangun secara dialektis, saling membangun, mengkritik dalam suasana yang tidak menimbulkan emosi, tapi betul-betul menyegarkan, seperti Gus Dur. Beliau betul-betul menyegarkan anak-anak muda NU. Saya merasakan, meski saya bukan ring pertama, ring kedua, ring ketiganya Gus Dur, saya itu ibarat ringnya itu ring 1000. Karena tidak dekat dengan Gus Dur, tidak pernah berkomunikasi dengan Gus Dur, ketemu, tidak ada lain kecuali hanya salaman, pergi. Itu pun ketemunya yang tidak sengaja, mungkin pas saya diajak oleh waktu itu Kiai Ahmad, Ketua NU Wilayah Jawa Tengah, untuk menyambut Gus Dur Kendal. Ya tentu karena saya diajak paman untuk menyambut beliau, ya saya ikut dan salim, itu aja, sebatas itu aja. Kalaupun mendengarkan perbincangan Gus Dur, ya sekedar perbincangan, sekedar mendengarkan sebagai orang yang dalam tanda kutip jauh dari Gus Dur, tetapi sangat menikmati pandangan, pikiran, pembebasan, pencerahan sosok yang mulia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita sekarang ini dihadapkan kepada sebuah fenomena yang tentu kita sedih, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi rasa takzim saya sebagai warga Nahdliyin, sebagai santri. Saya penuh, hormat penuh, takziman wa ikroman saya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar. Tapi ada catatan-catatan yang menurut saya beliau itu sebenarnya sedang istilah saya itu meruntuhkan bangunan atau relasi kekeluargaan antara seorang pemimpin dengan warga yang sebenarnya harus yasuddu ba'duhum ba'da, saling mendampingi, saling mencerahkan, saling melindungi. Bukan justru mengambil jarak, yang posisi jarak itu justru jarak yang di luar garis core value Nahdlatul Ulama, core value warga Nahdlatul Ulama. Tanpa disadari, itu sebenarnya telah membuka atau merendahkan keluarga sendiri, atau bahkan sebuah institusi. Misalnya beliau mengatakan, menyebut, meskipun itu dinisbahkan pada beliau sendiri, yaitu menyebut saya ini rois awam, bukan rois am. Itu sebenarnya beliau sedang, saya tahu niat baik beliau mungkin untuk konteks ingin merendah di hadapan publik, tapi sebenarnya memelesetkan kata rois am dengan rois awam dalam institusi Nahdlatul Ulama. Itu sama halnya membuka peluang orang lain untuk mendapatkan celah, memelesetkan kata rois am di institusi Nahdlatul Ulama untuk kemungkinan orang lain
akan memelesetkan dengan mudahnya menjadi rais awam. Ketika masyarakat Nahdliyin menuntut terhadap orang yang memelesetkan itu, tentu orang itu bisa berkelah secara etik maupun secara hukum bahwa pernyataan itu mengutip apa yang telah dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dalam konteks etik, beliau dapat perlindungan karena sudah ada peluang yang dibuka oleh Kiai Miftahul Ahyar untuk menyebut rais am dengan rais awam. Secara hukum, akhirnya orang tidak bisa ditindak secara kasus hukum dalam konteks delik hukum. Karena apa? Karena mengutip apa yang telah dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Jadi ada dasarnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Ahyar, meskipun saya tahu niatnya untuk merendah, menyebut rais awam dengan rais, menyebut rais am dengan memelesetkan ke istilah rais awam, itu membuka peluang orang lain untuk memelesetkan istilah itu, sehingga membuka peluang publik mereka yang tidak suka kepada Nahdlatul Ulama untuk napak tilas apa yang telah dikatakan oleh Kiai Miftahul Ahyar. Kemudian Kiai Miftahul Ahyar misalnya menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan itu digerakkan oleh Khawarij. Nauzubillah, kalau di dalam hati kecil atau tek tujuan itu bisa dipahami dalam konteks nisbat untuk Kiai Imad dan kawan-kawan. Kalau diarahkan ke situ secara hermeneutik, justru tanpa disadari telah menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan sebagai Khawarij. Dan kita tahu Khawarij itu adalah komunitas yang digambarkan dalam hadis Nabi, sosok yang disediakan di akhirat nanti tempat neraka karena kelihatannya muslim, berbaju muslim, cara pembicaraannya sok penuh islami, tapi sebenarnya dia adalah orang-orang kafir yang berbaju kemusliman. Dalam dirinya itu adalah sikap-sikap kekufuran yang menghalalkan darah orang muslim. Ini kan tuduhan yang luar biasa. Tanpa disadari, ini merusak seolah-olah, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada Hadratus Syekh Haji Miftahul Ahyar. Ini merusak citra warga sendiri, keluarga sendiri, menjatuhkan keluarga sendiri, sehingga tanpa disadari ini merusak eksistensi keluarga, eksistensi sebagai barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ini kan eksistensi yang mahal sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, ini eksistensi yang mahal relasinya dengan gerakan-gerakan keberagamaan yang lain. Karena kita menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai sebuah tidak hanya akwal, tapi juga manhaj. Tidak hanya sebagai sistem doktrin yang akan kita patuhi, tapi juga sebagai sebuah kerangka cara pandang, cara berpikir dalam menatap permasalahan-permasalahan sosial untuk tetap berada dalam jalan tengah. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan memberikan resolusi dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi eksistensi yang mahal sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah ini
dihantam dari dalam. Seolah-olah kita tidak percaya kepada keluarga sendiri yang membangun komitmen yang sangat kokoh untuk menegakkan prinsip ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ini kayak diocar-acar dari dalam. Ketidakpercayaan Kiai Miftahul Akhyar terhadap warga itu sama halnya ketidakpercayaan beliau sebagai nahkoda, garda terdepan yang betul-betul menjadi resi, yang menjadi tokoh yang sangat mulia untuk mengawal perjalanan organisasi maupun perjalanan warga yang telah ditandai dengan sistem organisasi yang disebut organisasi Nahdlatul Ulama ini. Ini seperti seperti sekrup-sekrupnya itu kayak di otak semuanya. Kemudian beliau juga misalnya menyebut kelompok Kiai Umaduddin Osman itu Syiah lah, Wahabi lah misalnya, itu subhanallah, itu merusak dari dalam menurut saya. Merusak dari dalam. Kemudian yang paling puncak menurut saya, subhanallah, beliau sampai mengatakan bahwa kita warga Nahdliyin tentunya, ketika Kiai Haji Miftahul Akhyar mengatakan kita, itu tentunya ya warga Nahdliyin. Tanpa Ba'alwi tidak akan tahu apa-apa. Ini sudah menggeret kita seolah-olah mustahid mutlak yang kita ikuti itu dari Pak Alwi. Ulama tasawuf yang kita ikuti dari Pak Alwi. Ya, ulama kalam yang kita ikuti dari Pak Alwi. Ahlus Sunnah wal Jamaah milik Pak Alwi. Seolah-olah kita itu berada dalam gerbong mereka. Payung besar kita ini kan bukan Pak Alwi. Tentu kita akan menghormati kepada klan Pak Alwi. Kita hormati. Kita dalam posisi ini kan hanya mengkritisi nasab yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan dalam konteks sedang melakukan persekusi, penghinaan, bukan. Kita meluruskan sejarah. Meluruskan sejarah. Bagaimana perspektif yang salah. Karena data yang salah, simpulan yang salah, itu bisa diluruskan kembali perspektif itu dengan data yang benar. Tanpa kekerasan, tanpa caci maki. Yang kesemuanya itu dalam koridor ilmiah, penghargaan terhadap kemanusiaan, adil dalam memberikan pandangan, data, dan targetnya adalah untuk kesetaraan. Kalau kemudian seolah-olah ini itu semua bagian daripada kesalahan fatal merusak klan Ba'alwi secara manusiawi, ya tidak. Ini bukan kekerasan, bukan merendahkan, tapi meluruskan, dan koridornya koridor ilmiah. Yang menjadi problem terbesar bagi saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Kiai Miftah, mengapa seolah-olah kita itu berada dalam suasana yang inferior, inlander, suasana kelas kedua, dan kelas yang bukan siapa-siapa di negeri ini, dan kelas yang bukan siapa-siapa dalam diskursus keilmuan, dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Seolah-olah bukan siapa-siapa, tanpa Ba'alwi. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan merendahkan. Ini tanpa disadari, Kiai Miftahul Akhyar mengajak kepada kita semua, kepada warga NU,
bahkan kepada NU secara institusi. Siapapun yang akan mengurus NU ini, itu harus tetap berada di dalam bawah, di bawah bendera Pak Alwi. Allahu Akbar, kita ini mulia. Mengapa harus diletakkan di bawah bendera Pak Alwi? Tanpa Pak Alwi kita tidak siapa-siapa, tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ini kan betul-betul di mata saya dalam perspektif nalar sehat saya, Miftahul Ahyar merendahkan Nahdlatul Ulama, arwah cahaya Nahdlatul Ulama ingin dibawa dalam bendera Pak Alwi. Subhanallah. Tentu saya sangat menghormati beliau, tapi ini cara yang harus saya sampaikan kepada publik. Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Ahyar itu juga terpublikasi. Sehingga saya harus menjawab secara publik. Bagaimana menjaga eksistensi Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama. Betul-betul sebuah institusi sosial keagamaan yang merdeka. Tidak di bawah Pak Alwi. Warga Nahdlatul Ulama yang merdeka. Tidak di bawah Pak Alwi. Dan prinsip-prinsip ajaran yang merdeka dalam konteks fikih di bawah mujtahid mutlak min madzahibil arba'ah. Dalam konteks tasawuf di bawah konsep keilmuan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Dalam konteks ilmu kalam di bawah konsep yang mulia, yang indah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita tidak terjadi kesalahpahaman, karena ke depan kita akan mengawal institusi Nahdlatul Ulama jadi organisasi yang betul-betul besar, menjaga maqasid syariah dan mengawal fikih peradaban. Mereka yang duduk di struktur akan mengawal secara struktural. Kami yang di akar rumput akan mengawal dalam konteks ruang sosio-kultur masyarakat Nahdliyin. Semoga berkah, kurang lebihnya.